Kalau dibilang obrolan itu baru separuh jalan, ini baru separuh jalan sebenarnya, Iya, ya betul. kan? Jadi kalau kamu barusan ketemu, kita di Sangaji TV, apa kabar? Kita dari Joteng, Mojok Tebriki, yang muncul setiap siangnya, oke? Dokter Rizky, Ya. sekarang kita sudah mendapatkan informasi, saya bersyukur, di mana sesaat lagi, Ini anginnya kenceng banget ya. lu, Saya tiba-tiba pengen, nah gitu. Santai aja ya? Nggak apa-apa, Nah, santai oke. aja. Gimana? Perlu saya doa, Dok? dokter gitu kok. Malahan loh ya kan. Terima kasih ya. Kamu sih ya? Saya mau doa tidur. Oke. Gitu kan. Kayak terhipnotis saya tuh. Oh, terhipnotis ya? Oh. Duh, saya itu Kurang ada bandul-bandulnya psikolog gitu. saya. Oh. Psikolog. Tapi saya itu biasanya psikolog untuk nyopet. Beda ya. Itu beda. Oke. Dok, saya tuh bersyukur loh, Dok. Saya bersyukur hidup di Indonesia. Kenapa? Begitu. Karena ternyata kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan Oh iya. antivirusnya, begitu kan Iya. ya, itu sudah mau kita dapatkan. Iya. Yang jadi pertanyaan adalah ketika informasi tentang vaksin ini ada, kok tidak seperti yang saya bayangkan gitu, ya kan? Tidak saya bayangkan. Umurnya yang anak kecil tidak dapat, Oke. yang orang tua yang 60 ke atas tidak dapat Ya. gitu. Pertanyaan dari saya seorang masyarakat gitu. Sebenarnya pertimbangan pemerintah hanya nge-range umur segitu. Itu Ya. kenapa sih, Dok? Ya, mungkin sebelum ke vaksin ya. Vaksin, oke. Tadi kan peran masyarakat tuh 4M ya. Yes, 4M. Kalau peran pemerintah itu 3T. Sehingga seringkali kalau saya sebut di beberapa tempat tuh untuk mengendalikan pandemi Covid ini butuh 3 triliun 4 miliar. Itu bukan harus uang ya. Artinya 3T 4M. Yes. Nah, tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya tentang 4M. Nah, sekarang yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau peran pemerintah itu ada 3T. Oke. Yang pertama adalah testing. Testing Artinya memperbanyak kapasitas untuk pemeriksaan. Oh. Sebisa mungkin masyarakat tuh kalau mau periksa itu mudah. Gampang. Kalau syukur-syukur nggak harus nunggu. Oke. Kemudian juga nunggunya nggak usah lama-lama. Oh. Nah, ini butuh sekali peran dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah tracing. Tracing, oke. Kalau sudah ada yang positif, maka siapa saja yang harus di tracing, dirunut, yes, dinapiskan atau penapisan kalau bahasa Indonesia yang bakunya itu penapisan. Oke. Ya, sehingga nanti orang yang kontak itulah yang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan. Oke. Supaya pengendalian infeksinya itu lebih terasa. Oke. Yes. Nah, yang ketiga adalah treatment. Treatment ini tidak serta-merta hanya obat, tetapi kapasitas rumah sakit, bednya, kemudian alat-alat kesehatan seperti ventilator, dan yang tidak kalah penting tadi yang Mas Anang sampaikan, vaksin. Vaksin. Ini dia nih, vaksin. Yang menarik begini, di akhir tahun 2020 kemarin, itu sudah mulai banyak negara yang pesen, termasuk Indonesia. Betul. Tetapi di sisi lain Indonesia juga berusaha membuat sendiri yang kita sebut dengan vaksin merah putih. Nah, tetapi juga karena kapasitas yang dibutuhkan untuk warga negara Indonesia itu banyak, maka tidak mungkin kita terlalu lama nunggu. Betul, setuju. Bikinnya aja butuh waktu, belum lagi nyebarinnya atau mendistribusikannya. Sehingga dengan demikian perlu ada satu prioritas. Yang mana tuh yang harus diutamakan. Nah, Indonesia mempunyai sikap untuk memprioritaskan justru tenaga kesehatan. Itu yang pertama. Nakes. Sehingga tadi ada pertanyaan, nah terus simbahku piye? Itu loh, Dok. Terus putune piye? Anaknya itu gimana? Nah, itu memang karena kami berharap supaya nakes-nakes ini yang sering bertemu dengan interaksi langsung dengan pasien yang tentu pasti udah positif, itu sudah punya daya tahan tubuh. Sehingga dalam bekerja sebagai tenaga kesehatan lebih tidak menularkan dan terlindungi. Tamengnya itu udah dapat. Nah, ini yang menjadi kunci kenapa nakes nomor 1. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bekerja di fasilitas umum. Istilahnya seperti dosen, guru. Itu juga penting. Kemudian orang-orang yang mungkin bekerja di fasilitas umum seperti hal-hal di pelayanan-pelayanan umum, stasiun. Itu juga penting. Ya. Itu juga menjadi prioritas. Yang melayani masyarakat itu yang menjadi prioritas kedua. Nah, tadi masalah umur tadi, ya. Anak-anak nggak penting, nggak perlu. Di sini bukan sebagai prioritas utama, karena harapannya anak-anak itu tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Karena sebenarnya vaksin itu bukan terus otomatis hilang semua masalah itu enggak. Dan vaksin itu bukan obat. Vaksin itu hanya untuk mengenali kalau ini ada
virus masuk. Virus. Oh, oke. Ibarat cerita kalau Mas Anang punya mantan, lihat fotonya aja udah sebel kan? Aku udah lupa sih. Nah, kita tunjukin fotonya itu vaksin. Oh iya udah. Tapi kan nggak perlu ketemu langsung. Oh enggak. Nah, enggak. kalau suatu ketika kok ada mukanya seperti yang difoto, Mas Anang inget, oh ini gitu. ini dulu mantanku kan gitu. Saya tuh mantan udah lupa ya, Dok. Udah lupa ya? Aku mau curhat boleh nggak, Dok? Sampai lagi. Acara curhatnya jadi curhat. Iya, jadi STMJ. Sampai besok ada curhat sama dokter. Bener, masalah cinta kita. Masalah cinta. Itu tadi berarti masalah vaksin. Ya. Oke, pertanyaan dari saya adalah, vaksin yang sekarang Indonesia beli. Betul. Pertanyaan saya adalah, Ya. itu halal atau haram sih? Itu pertanyaan mendasar banget loh. Saya mau kok divaksin. Itu selalu menjadi pertanyaan gimana besar. nih? Ya, bagaimanapun memproduksi vaksin itu ada aturannya, ada langkah-langkahnya, ada protokolnya istilahnya. Nah, ada sesuatu yang mungkin dalam sisi proses pembuatan itu juga harus dipastikan apakah ini menggunakan bahan-bahan yang mungkin boleh dibilang tidak sesuai dengan kehalalan tadi. Betul. Nah, oleh karena itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang, dalam hari ini bisa MUI, bisa Balai POM, ya. Itu yang nanti akan merekomendasikan boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Kalaupun ternyata itu tidak ada kata lain menggunakan itu dan kita butuh sekali itu, pasti akan ada istilahnya dari MUI sendiri, Mas. Kebijakan atau istilahnya maklumatnya MUI itu ya, istilahnya nanti ada suatu rekomendasi. Ini boleh. Betul. Gitu ya kan. Ya, jadi inilah yang sebenarnya akan membuat kita jadi lebih yakin begitu. Ya, betul. Dok, ada yang bilang nggak mau divaksin. Ya. Tuh, bener nggak ada yang mau divaksin. Bener, Mas Anang. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak cuma COVID ya. Sebelum ada COVID ini sudah banyak orang yang nggak suka vaksin. Betul. Mohon maaf, mungkin kalau punya anak kemudian ada imunisasi dasar itu pun ditolak-tolak. Nggak mau. Karena mungkin ada keyakinan atau pertimbangan tertentu yang begitu meyakini kalau sebenarnya tanpa ada vaksin nggak ada masalah. Hanya saja vaksin ini tidak lagi masalah individu, Mas Anang, tetapi masyarakat harus kompak. Jadi kalau saya divaksin, yang lain nggak ada gunanya. Betul. Makanya namanya itu yang penting bukan vaksinnya, tetapi vaksinasinya, programnya. Betul sih. Programnya. Jadi kalau cuma saya tok, nggak ada artinya. Dok, satu lagi. Kalau sudah sakit, perlu divaksin nggak sih, Dok? Ya, ini banyak banget yang tanya. Gimana? Dan kita juga tahu angkanya kan mencapai ratusan ribu ya. Nah, itu beberapa referensi mengatakan karena daya tahan tubuh yang muncul dari infeksi yang pertama, itu belum pasti kapan habisnya, sehingga besar kemungkinan sebaiknya diberikan. Karena kita tidak tahu sampai kapan sih sebenarnya daya tahan tubuh yang muncul pada infeksi yang sebelumnya itu masih bisa mengenali itu tadi. Tetapi itu masih menjadi penelitian lebih lanjut. Hanya saja karena kasusnya semakin tinggi, dan yang tidak kalah penting, kejadian reinfeksi, Mas Anang. Orang yang sudah pernah ke Wisma Atlet kok 3 bulan lagi ketemu dikabarin kalau dia masuk lagi ke Wisma Atlet misalnya, seperti itu kalau di Jakarta. Ini kan ada reinfeksi. Kasusnya juga tidak sedikit, walaupun kita butuh memastikan itu benar-benar reinfeksi atau tidak, butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Segmen ini udah selesai, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tak tanyakan lagi nanti. Buat yang barusan ketemu di sini, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Joteng, Mojok, Teng Mriki, Sangaji TV.